Anda pernah kepikiran nggak sih kalau kenyamanan yang kita nikmati sehari-hari, ya kayak sepatu empuk yang kita pakai, kursi nyaman buat kerja, bahkan kegiatan sesederhana baca buku, itu ternyata bisa jadi nyimpen semacam jebakan tersembunyi gitu. Selamat datang di sesi eksplorasi kita kali ini. Hari ini kita mau coba menyelami isi bab 12 dari sumber yang kita punya nih. Judulnya aja udah cukup bikin penasaran, bahaya tersembunyi dari kebaruan dan kenyamanan. Fokusnya itu gimana inovasi modern yang kelihatannya sepele, tujuannya bikin hidup gampang, malah bisa merugikan tubuh kita kalau dilihat dari kacamata evolusi jutaan tahun. Jadi misi kita bareng-bareng, coba ngertiin kenapa sih hal-hal baru dan nyaman ini bisa jadi ya kayak pedang bermata dua. Apa akarnya dari sisi biologi evolusi dan tentunya apa dampaknya buat Anda semua di kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai bongkar lapisannya. Mungkin kita bisa mulai dari dasarnya dulu kali ya, psikologi kita sendiri. Kenapa gitu kita sebagai manusia sering banget gampang nerima hal baru, bahkan yang mungkin secara intuisi kita agak curiga nih ada resiko jangka panjangnya. Dulu mungkin rokok, sekarang mungkin ya produk-produk baru yang kita nggak tahu persis isinya apa. Iya, itu pertanyaan mendasar banget dan jawabannya itu berlapis ya. Salah satunya itu ada kaitannya sama cara otak kita ngitung untung rugi, terutama soal waktu. Kita ini punya kecenderungan kuat buat lebih ngehargain kepuasan atau manfaat yang bisa didapat sekarang atau dalam waktu dekat. Hmm, Dan cenderung kayak ngabaikan atau ngasih diskon gede gitu buat potensi risiko atau biaya yang baru muncul nanti di masa depan. Para ahli ekonomi perilaku nyebutnya hyperbolic discounting. Jadi otak kita ini ya kayak pedagang yang agak gegabah lah, lebih silau untung kecil hari ini dibanding potensi untung besar atau rugi besar nanti. Terus ada lagi bias psikologis lain yang juga kuat. Kita tuh cepet banget nganggep lingkungan sama kebiasaan baru di sekitar kita sebagai sesuatu yang ya normal, alami, dan karena itu diasumsikan aman. Coba deh pikirin, hampir semua hal di lingkungan modern kita ini sebenarnya baru banget loh dari kacamata evolusi. Contohnya apa tuh? Ya, kayak cat di dinding rumah kita, makanan awetan di kaleng, polusi udara dari mobil, bahkan peraturan pemerintah soal batas aman zat kimia tertentu kayak natrium nitrit di daging olahan atau formaldehida di furnitur, itu semua relatif baru dalam sejarah panjang spesies kita. oh jadi kita kayak terlena gitu ya sama kebaruan itu nganggapnya udah standar baru aja tanpa banyak nanya. Soalnya kalau mempertanyakan semuanya, wah capek juga ya. Nah, tepat sekali. Kayak ada semacam mekanisme pertahanan psikologis gitu. Bayangin aja betapa nguras energinya kalau kita harus terus-terusan waspada, nganalisis tiap aspek hidup modern, tiap makanan, udara, teknologi. Secara nggak sadar kita milih buat nerima banyak hal sebagai paket kehidupan modern. Ya, termasuk kompromi sama resikonya. Oke, oke. Kita terima dikit polusi demi gampangnya transportasi. Atau mungkin nerima bahan kimia tertentu demi praktisnya makanan. Ini jadi bagian dari kenormalan baru, meskipun ya secara biologis tubuh kita mungkin belum sepenuhnya setuju atau adaptasi sama semua ini dalam waktu evolusi yang singkat banget. Wah, itu poin menarik banget. Jadi, bias psikologis ini bikin kita jadi rentan ya sama potensi jebakan kenyamanan. Coba kita lihat contoh yang deket banget sama kita semua deh. Sepatu. Fungsi dasarnya kan melindungin kaki ya, sesimpel itu kelihatannya. Tapi kalau dari sudut pandang bab 12 ini, apa sih yang tersembunyi di baliknya? Betul. Fungsi utamanya emang proteksi. Orang yang biasa jalan tanpa alas kaki di macem-macem permukaan, itu secara alami bakal numbuhin lapisan kulit tebel di telapak kaki, namanya kapalan atau kalus. Itu dari keratin, protein yang sama kayak kuku kita. Dan itu pelindung alami yang efektif banget. Nah, sepatu modern, apalagi yang solnya tebel dan empuk, Iya. memang sih ngasih proteksi dari benda tajam, tapi di saat yang sama, dia kayak mematikan fungsi penting lain dari telapak kaki kita. Jadi gini, telapak kaki kita itu kaya banget sama ujung saraf sensorik. Fungsinya itu ngasih laporan terus-menerus ke otak soal tekstur, suhu, kemiringan, tekanan permukaan yang kita injek. Info ini penting banget buat keseimbangan, penyesuaian langkah, sama refleks perlindungan. Nah, sepatu bersol tebal, apalagi yang empuk banget, itu kerjanya kayak peredam suara.
Dia ngeredam sebagian besar laporan sensorik ini. Akibatnya, kesadaran kita soal pijakan jadi berkurang, dan refleks alami tubuh buat jaga stabilitas atau hindarin posisi kaki yang beresiko cedera, itu bisa agak keganggu. Bahkan nih, riset nunjukin pakai kaos kaki aja udah cukup buat sedikit ngurangin stabilitas dibanding nyaker. Oke, jadi ada semacam pertukaran ya antara proteksi sama sensasi. Tapi bagian mana sih yang dianggap paling bermasalah dari sepatu modern ini dalam konteks evolusi? Nah, disinilah kita masuk ke bagian yang, wah, menarik banget. Dan banyak jadi perdebatan. Pengaruh sepatu modern ke cara kita gerak, khususnya lari. Coba perhatiin deh, orang yang lari tanpa alas kaki atau pakai alas kaki minimalis banget di permukaan keras kayak aspal gitu. Iya, Cenderung secara alami bakal mendarat pakai bagian depan atau tengah telapak kakinya. Istilahnya forefoot atau midfoot strike. Ini mekanisme alami buat nyerap benturan pakai lengkungan kaki sama otot betis sebagai pegas alami. Kalau mendarat pakai tumit, heel strike, di permukaan keras tanpa alas kaki, wah itu sakit. Nah, terus apa yang terjadi sama sepatu lari modern yang ada bantalan tebalnya, terutama di tumit? Bantalan ini kan efektif banget ngilangin rasa sakit pas tumit delantem tanah. Akibatnya, sebagian besar pelari yang pakai sepatu modern, sekitar 75-80% lah, jadi heel striker. Masalahnya, Jadi nyaman ya? nyaman di awal. Tapi masalahnya, meskipun rasa sakitnya hilang, gaya benturannya itu sendiri nggak hilang. Mendarat pakai tumit itu ngasilin fenomena namanya impact peak. Itu kayak puncak gaya benturan yang tinggi banget dan terjadinya cepet banget, sesaat setelah tumit nyentuh tanah. Bayangin kayak pukulan palu kecil gitu, tapi berulang-ulang. Waduh. Jadi bantalannya itu bukan ngilangin benturan tapi cuma nutupin sinyal peringatan sakitnya gitu ya? Kedengerannya agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Tepat, Anda dapat intinya. Bayangin aja pelari heel strike yang lari beberapa kilo tiap hari. Kaki, pergelangan kaki, tulang kering, lutut, bahkan punggung bawahnya itu nerima jutaan kali pukulan palu kecil ini tiap tahun. Karena rasa sakitnya diredam bantalan, dia mungkin nggak sadar ada potensi kerusakan mikro yang numpuk. Iya, iya. Beberapa studi, termasuk yang dipelopori Aaron Davis di Harvard, nunjukin ada korelasi kuat antara pelari heel strike dengan impact peak tinggi sama risiko cedera akibat stres berulang. Repetitive stress injuries yang lebih tinggi, kayak shin splints atau nyeri lutut gitu. Belum lagi fitur lain kayak penyangga lengkung, arch support, yang kaku, sama bagian depan sol yang melengkung ke atas, toe spring. Dua-duanya namah nyaman. Penyangga lengkung ngambil alih tugas otot penopang lengkung kaki, terus toe spring bantu kaki ngegelinding pas jalan atau lari, jadi ngurangin kerja otot kaki. Tapi ada harganya ya. nah, itu dia. Kenyamanan ini ada harganya. Otot-otot kecil di telapak kaki kita yang mestinya aktif nopang lengkungan jadi kurang terlatih dan bisa melemah lama-lama. Ini contoh klasik banget dari ketidakcocokan evolusioner yang dibahas di sumber kita. Kaki kita dirancang evolusi jadi struktur kuat dan aktif. Tapi kenyamanan sepatu modern malah bikin jadi cenderung pasif dan potensi lebih lemah. Ironis ya. Ironis banget. Ujung-ujungnya kita malah sering butuh solusi teknologi lain. Kayak sol khusus atau ortotik buat ngatasin masalah misalnya kaki datar atau flat feet yang mungkin malah ikut disebabin sama teknologi sepatu itu sendiri. Nah, ini salah satu contoh lingkaran disevolusi tadi. Lingkaran disevolusi, oke, kita simpan dulu istilah itu. Sekarang kita geser dikit yuk dari kaki ke mata. Aktivitas modern lain yang umum banget kan baca ya, terutama dari jarak dekat. Mau buku, mau layar gawai, ini sering banget disebut-sebut jadi salah satu penyebab ledakan kasus rabun jauh atau miopia. Gimana sih sains melihat hubungan ini? Miopia ini contoh ketidakcocokan evolusioner yang dramatis banget. Dulu kondisi ini jarang banget ditemuin di populasi pemburu pengumpul atau agrikultur tradisional. Sekarang, wah, prevalensinya meroket di banyak negara, terutama Asia Timur. Bisa sampai 80-90% loh di dewasa muda. Wow, setinggi itu ya? Iya. Penyebabnya sih jelas multifaktor ya. Ada genetik juga berperan. Tapi lonjakan drastis dalam beberapa generasi terakhir ini nggak bisa dijelasin cuma sama perubahan genetik aja. Ini pasti dipicu faktor lingkungan atau gaya hidup. Bukti terkuat saat ini nunjuk ke kombinasi dua hal. Pertama,
Kurangnya waktu di luar ruangan, terutama pas masa kanak-kanak. Paparan cahaya alami di luar ruangan itu kayaknya punya efek protektif, walau mekanismenya belum 100% paham juga sih, mungkin terkait intensitas cahaya, spektrumnya, atau stimulasi visual jarak jauh. Kedua yaitu tadi, ningkatnya waktu buat aktivitas visual jarak dekat, near work, kayak baca, nulis, natap layar. Terus, gimana fokus dekat terus-menerus itu bisa bikin mata jadi rabun jauh permanen? Mekanismenya gimana tuh? Ada hipotesis yang cukup kuat, meskipun detailnya masih terus diteliti. Jadi, pas kita fokus ke objek dekat, otot siliaris di dalam mata kan mesti kontraksi buat ngubah bentuk lensa biar fokus tetap tajam. Terus, kedua bola mata juga mesti agak muter ke dalam, namanya konvergensi. Nah, diduga nih, aktivitas otot sama tekanan mekanis yang terus-menerus ini, terutama di mata anak-anak yang masih tumbuh, yang dinding bola matanya sklera lebih lentur, itu bisa micu proses remodeling. Tekanan di dalam bola mata, tekanan intraokular, yang sedikit naik secara kronis gara-gara akomodasi sama konvergensi ini, mungkin ngasih sinyal ke sklera buat tumbuh memanjang. Kalau bola mata jadi kepanjangan dari depan ke belakang, ya titik fokus cahaya dari objek jauh jatuhnya di depan retina, bukan pas di retina. Makanya pandangan jauh jadi kabur. Itu definisi miopia aksial. Oke. Dan karena udah umum banget nih, gimana kita ngatasinnya? Apa kacamata yang sekarang udah biasa banget, itu beneran solusi jangka panjang? Atau cuman kayak plester buat gejalanya aja? Pertanyaan bagus. Nggak diragukan lagi ya, kacamata sama lensa kontak itu inovasi optik yang brilian banget. Efektif banget ngoreksi kesalahan refraksi, bikin miliaran orang miopia bisa lihat jelas dan berfungsi normal. Saking umumnya, kacamata malah jadi fashion kan sekarang? Betul. Tapi ya dari perspektif evolusi dan disevolusi tadi, kacamata memang lebih ke pengobatan gejala, bukan pencegahan atau nyembuhin akar masalahnya, yaitu bola mata yang udah terlanjur memanjang itu. Malah munculnya kacamata ini sempat mancing spekulasi menarik soal kemungkinan koevolusi budaya gen. Ada hipotesis, ya ini susah dibuktiin dan mungkin salah juga. Kalau ketersediaan kacamata, mungkin udah ngendorin tekanan seleksi alam terhadap gen-gen miopia. Dulu kan orang miopia parah mungkin susah berburu atau hindarin bahaya, jadi kesempatan reproduksinya kurang. Kacamata ngilangin hambatan itu. Oh gitu ya? Ada juga korelasi antara skor IQ sama miopia. Ada yang spekulasi mungkin gen pinter sama gen miopia itu terkait. Terus kacamata secara nggak langsung bantu nyebarin gen pinter. Tapi penjelasan yang lebih mungkin sih ya sederhana aja. Anak-anak yang banyak ngabisin waktu buat aktivitas yang naikin skor IQ kayak baca intensif, itu juga anak-anak yang sama yang banyak ngelakuin near work. Jadi resiko miopianya juga naik. Jadi korelasinya mungkin lebih ke perilaku daripada genetik langsung. Paham. Jadi lagi-lagi ya, kita punya solusi teknologi yang efektif buat gejala, tapi mungkin ngaburin akar masalahnya. Oke, setelah kaki dan mata, ada satu lagi nih, korban kenyamanan modern yang sering banget dikeluhin. Punggung kita. Kita kan duduk berjam-jam tiap hari. Seringnya di kursi yang, wah, nyaman banget. Apa sih bedanya ini sama cara duduk nenek moyang kita dulu, kayak jongkok atau duduk di lantai, kalau dilihat dari sisi otot sama tulang belakang? Perbedaan kuncinya itu ada di tingkat aktivitas otot postural. Kursi modern, apalagi yang katanya ergonomis, ada sandaran punggung, sandaran lengan, bantalan empuk, itu dirancang emang buat meminimalkan usaha otot yang dibutuhin buat duduk tegak. Pas Anda nyender di kursi, itu sebagian besar berat badan ditopang sama struktur kursi, bukan otot Anda. Iya sih, kerasa banget bedanya. Otot-otot inti, core muscles, di perut sama punggung bawah, terus otot di sepanjang tulang belakang, bahkan kaki, itu jadi relatif pasif dan rileks. Bandingin deh sama posisi duduk aktif, kayak jongkok penuh, yang masih umum di banyak budaya Asia Afrika, atau duduk sila di lantai tanpa sandaran. Posisi-posisi ini tuh secara alami nuntut kerja otot terus-menerus buat jaga keseimbangan, stabilin badan, sama pertahanin postur tegak. Otot inti, punggung, pinggul, kaki harus aktif kontraksi secara dinamis. Jadi duduk aktif itu kayak latihan ringan tapi berkelanjutan buat otot postural. Dan akibatnya kalau kita duduk pasif berjam-jam tiap hari, bertahun-tahun, apa ini ya yang nyambung sama masalah nyeri punggung bawah yang umum banget itu? Sangat mungkin. Ini salah satu kontributor utamanya. Ketika otot-otot postural yang dirancang evolusi buat aktif nopang dan gerakin kita jadi jarang dipakai karena terus-terusan dimanjain kursi, ya otot itu pelan-pelan bakal melemah, kehilangan daya tahan.
Kayak otot lengan aja kalau jarang dipakai, kan lama-lama atrofi. Iya juga ya. Nah, lemahnya otot penopang tulang belakang, ini ditambah mungkin postur duduk yang kurang ideal, sama tekanan statis yang lama di bantalan tulang belakang, diskus, itu diduga kuat jadi faktor signifikan di balik epidemi nyeri punggung bawah non-spesifik. Maksudnya, nyeri tanpa sebab patologis jelas kayak infeksi atau tumor, yang banyak banget di masyarakat industri dan pasca industri. Penting buat ditekankan nih, dari pemahaman evolusi, masalahnya kemungkinan besar bukan karena desain tulang belakang kita cacat atau jelek. Tulang belakang manusia itu mahakarya rekayasa biologi, hasil adaptasi jutaan tahun buat jalan tegak. Masalahnya, lebih ke ketidakcocokan, mismatch tadi, antara struktur yang dirancang buat dinamis dan aktif, ini sama gaya hidup modern kita yang cenderung sangat diam, sangat pasif. Kita pakai mesin yang dirancang buat gerak, tapi kita pakainya dengan cara yang terlalu statis. Oke, jadi kita punya sepatu yang bisa jadi melemahkan kaki, kebiasaan baca dekat yang mungkin memanjangkan mata, dan kursi yang melemahkan punggung. Semuanya akarnya dari nyari nyaman dan gampang. Ini bawa kita balik ke konsep disevolusi tadi ya. Bisa tolong dijelasin lagi nggak gimana 3 contoh ini pas banget sama pola itu? Tentu. Pola disevolusi ini, seperti yang dijelasin di sumber kita, itu nunjuk ke lingkaran setan di mana kita ciptain masalah kesehatan gara-gara nggak cocoknya biologi evolusi kita sama lingkungan atau gaya hidup modern. Terus kita jadi jago banget nyiptain solusi teknologi atau medis buat ngatasin gejala masalah itu, tapi seringnya gagal atau bahkan nggak nyoba buat ngatasin akar penyebab masalahnya. Oke, lingkaran setan ya. Ya, coba kita rangkai 3 contoh tadi. 1. Sepatu. Nyamannya sepatu modern, bantalan, penyangga, mungkin kontribusi ke pelemahan otot kaki, perubahan cara lari, heel strike, impact tinggi, yang naikin risiko cedera sama kondisi kayak kaki datar. Solusinya, kita bikin sol ortotik yang lebih canggih, sepatu yang lebih suportif lagi, atau bahkan operasi kaki. Itu ngatasin gejala, tapi nggak nyentuh akar masalah kurangnya stimulasi sama aktivitas otot kaki alami. 2. Membaca, miopia. Gaya hidup modern, kurang main di luar, banyak lihat dekat, micu epidemi miopia. Solusinya, kacamata, lensa kontak yang keren, atau malah bedah refraktif. Ini ngatasin gejala penglihatan kabur, tapi nggak ngatasin akar masalah, perubahan bentuk bola mata akibat gaya hidup. Iya. 3. Kursi nyeri punggung. Duduk pasif kelamaan di kursi nyaman bikin lemah otot postural, kontribusi ke nyeri punggung. Solusinya, obat nyeri, fisioterapi, kursi ergonomis makin mahal, suntikan, atau bahkan operasi tulang belakang. Ini ngatasin gejala nyeri dan disfungsi, tapi nggak selalu ngatasin akar masalah kurangnya aktivitas sama penguatan otot postural dasar. Jadi kayak gali lubang tutup lubang ya? Bisa dibilang gitu. Lingkaran ini terus muter karena beberapa alasan. Manfaat jangka pendek dari nyamannya sepatu empuk, bisa baca lama, duduk santai, itu kerasa nyata banget dan langsung. Ruginya, kaki lemah, mata minus, punggung sakit, itu kan pelan-pelan. Numpuknya dikit-dikit, seringnya baru muncul setelah bertahun-tahun. Terus, masalah-masalah ini umumnya nggak langsung ngancem nyawa atau kemampuan kita reproduksi di usia muda. Jadi tekanan seleksi alam buat ngubah perilaku kita jadi lemah. Akhirnya, kita jadi terbiasa banget dan tergantung sama kenyamanan ini. Susah ngebayangin hidup tanpanya. Meskipun ada biaya tersembunyi yang mesti dibayar jangka panjang. Ini persis kayak pengamatan Alexis de Tocqueville soal hasrat manusia yang nggak pernah puas sama kenyamanan, yang terus dorong inovasi, kadang tanpa mikirin konsekuensi jangka panjangnya. Wah, penjelasannya gamblang banget, jadi implikasinya lumayan besar ya. Kalau gitu, apa dong yang bisa kita lakuin? Apa pesannya kita mesti balik ke zaman batu, nyaker, berhenti baca, buang semua kursi? Kayaknya nggak realistis banget ya, dan mungkin nggak diinginkan juga. Tentu saja enggak. Balik ke masa lalu itu bukan solusi. Dan ya nggak mungkin juga. Pesan utama dari perspektif evolusi ini sebenarnya bukan nolak teknologi atau kemajuan, tapi lebih ke ajakan buat sadar dan seimbang. Ngerti gimana tubuh kita dirancang selama jutaan tahun evolusi itu bisa ngasih kita panduan berharga soal gimana make inovasi modern dengan lebih bijak. Masalahnya seringkali bukan di inovasinya sendiri, sepatu, buku, kursi, tapi di cara dan tingkat pakainya yang mungkin kebanyakan atau nggak selaras sama kebutuhan biologis dasar kita.
Jadi kuncinya di moderasi dan kesadaran ya. Betul, sepatu itu penting buat proteksi di lingkungan modern. Tapi mungkin kita bisa lebih sering milih sepatu yang lebih fleksibel, minimalis kalau memungkinkan. Atau luangin waktunya care di rumah, di permukaan aman buat latih otot kaki. Baca itu penting banget buat pendidikan. Tapi mungkin kita perlu lebih sadar buat ambil jeda teratur, pastiin cahayanya cukup, dan yang paling penting, pastiin anak-anak cukup main di luar ruangan. Kursi itu perlu buat kerja, istirahat, tapi mungkin kita bisa lebih sering nyelingin duduk sama berdiri atau gerak, milih kursi yang nggak terlalu manjain, dan lakuin latihan buat kuatin otot inti sama punggung secara rutin. Intinya itu pakai pemahaman evolusi sebagai filter atau panduan buat navigasi dunia modern, bukan sebagai alasan buat nolak semuanya. Kesadaran dan keseimbangan, oke, itu kunci yang bisa kita pegang. Nah, sebagai penutup diskusi kita yang menarik ini, mungkin ada satu hal nih yang bisa Anda renungkan secara pribadi. Coba deh pikirin satu aja kenyamanan atau kemudahan dalam rutinitas harian Anda yang selama ini Anda anggap remeh atau udah otomatis. Bisa apa aja? Sekarang, coba pakai kacamata evolusi yang baru aja kita bahas ini, terus tanyain ke diri sendiri, ada nggak ya kemungkinan adanya trade-off, semacam biaya tersembunyi, atau konsekuensi jangka panjang di balik kenyamanan itu yang selama ini luput dari perhatian Anda? Pertanyaan ini mungkin bisa buka perspektif baru buat Anda bawa pulang.